Sanggar Cerita mempersembahkan Sabda Pandita Ratu. Sabda Pandita Ratu. Naskah ditulis oleh Pondra Swasti Langit, diolah oleh Agung Bahrodi, didukung oleh artis-artis terkemuka Ferry Fadli, Eli Ermawati, M. Abud, Ivone Rose, dan lain-lain. Teknik dan montase Ibing Arifin, dengan sutradara Dian Pertiwi. Sabda Pandita Ratu. Kali ini dalam episode ke-19 dengan judul Purwakala Pangeran Pati. Kehamilan Tuan Putri Ken Umang itulah yang membuat Baginda lebih banyak mengalah. Atau kemungkinan yang lain, sebagaimana yang sering kita saksikan, sering kita lihat, lelaki yang bisa dikuasai perempuan sedemikian rupa. Ya, atau bisa juga rasa cinta seorang lelaki kepada perempuan membuat penalaran menjadi tidak wajar lagi. Demikian pulakah dengan Tuan Putri Ken Dedes, Tuan? Bagaikan bumi dan langit. Apa artinya? Sebuah gambaran betapa bertolak belakang sifat-sifat Tuan Putri Ken Dedes dan Tuan Putri Ken Umang. Jika Tuan Putri Ken Umang adalah gambaran istri yang jahat, judes, terlampau jauh menjamah urusan suaminya, Tuan Putri Ken Dedes sebaliknya. Istri tua Baginda itu begitu pendiam, tidak banyak melakukan tindakan-tindakan yang nyeleneh. Gambaran seorang istri yang mengabdi secara utuh pada suaminya. Tetapi itu yang terlihat di permukaan, Tuan. Aku yakin di dalam hatinya berbeda. Mungkin Tuan Putri Ken Dedes itu sudah tidak sanggup lagi menangis. Iya, benar. Itulah sebuah gambaran yang tepat. Bagaimana dengan putra mahkota Pangeran Pati Anusapati? Maksud Kisanak Lareangun? Bagaimana dengan sikap Tuan Putri Ken Umang kepadanya? Itulah salah satu hal yang nampaknya membuat suasana di Istana Singasari yang baru berdiri ini menjadi panas. Sebuah murwakala yang panas serasa memayungi Pangeran Pati, putra mahkota Anusapati. Pangkal tolaknya sangat mudah dimengerti. Baginda rupanya menyesali telah terlanjur diangkatnya Tuanku Anusapati menjadi putra mahkota. Padahal Tuanku Anusapati bukanlah keturunan langsung dari Baginda. Apalagi hal itu dikipasi oleh Tuan Putri Ken Umang yang selalu menginginkan garis keturunannya yang akan menjadi Pangeran Pati. Bahkan bagaimana, Tuan? Belum lama ini, seorang emban telah dihukum mati. Emban itu dibunuh, namun beritanya diredam sedemikian rupa supaya tidak sampai keluar dari dinding istana. Apa yang terjadi, Tuan? Emban itu kedapatan akan meracun Tuanku Anusapati melalui makanan. Hal itu bisa diketahui setelah makanan itu sebelumnya diberikan kepada seekor anjing. Dan anjing itu mati. Tentu ada yang berbeda di belakangnya, Tuan. Ya, benar. Akan tetapi emban itu keburu menemui nasib buruknya sebelum diperoleh keterangan dari mulutnya. Menurut Tuan Senopati, siapa kira-kira yang berada di belakang peristiwa ini? Sulit mengatakannya. Aku bisa mengatakannya, Tuan. Yang berada di belakang peristiwa itu tentu Baginda sendiri atau Tuan Putri Ken Umang. Jika demikian, Pangeran Pati putra mahkota memang benar-benar berada di dalam bahaya. Tuan Senopati, di antara dua istri itu, kepada siapakah Tuan Senopati memihak? Memihak? Iya. Tentu Tuan Senopati akan menjatuhkan pilihan untuk memihak, bukan? Kisanak, sebaiknya aku mengambil jarak. Aku lebih baik tidak memihak. Akan tetapi, paling tidak hati nurani Tuan akan memihak. Kisanak sendiri, kepada siapakah Kisanak memihak? Ya, hati nuraniku. Aku memilih berpihak kepada Tuan Putri Ken Dedes, yang menurutku berada di pihak yang benar. Meski sebagaimana Tuan, yang aku lakukan hanyalah sekedar memihak, tanpa bisa berbuat apa-apa.
Apalah yang bisa aku lakukan, Tuan Senopati? Bagaimana dengan Kisana Badrawati? Dalam banyak hal, aku berpendapat mirip dengan pamanku, Tuan. Aku juga berpihak pada Tuan Putri Kendedes. Rasanya aneh jika tadi di istana kami mendapatkan perlakuan buruk dari Tuan Putri Ken Umang, lalu kami berpihak pada perempuan itu. Baiklah. Aku percaya jika Kisana berdua mengatakan hal itu. Jika aku mengatakan pula apa isi hatiku, aku berharap hal ini tidak melahirkan kesulitan apapun padaku. Isi hatiku sama dengan Kisana berdua. Aku juga lebih memihak pada Tuan Putri Kendedes. Kasihan Tuan Putri Kendedes. Ia harus melihat kenyataan yang menyakitkan dengan apa yang dilakukan Baginda yang mengambil perempuan macam Ken Umang untuk menjadi istrinya. Ditambah oleh usaha pembunuhan terhadap putranya yang tidak bersalah itu. Dengan apa yang telah terjadi tadi, bagaimana sikap Tuanku Baginda kepada Tuan Senopati? Juga bagaimana dengan sikap Tuan Putri Ken Umang? Nampaknya mesti Baginda kecewa karena Tuan Putri Ken Umang bertindak terlampau jauh dan di luar kepantasan. Akan tetapi Baginda tidak bisa berbuat apa-apa. Baginda tidak memarahiku. Iya, namun Tuan Putri Ken Umang? Aku dimarahi Tuan Putri Ken Umang habis-habisan karena aku melaporkan tidak berhasil mencari Kisana berdua. Pembicaraan antara Senopati Gemak Saroyo dan Badrawati serta Lare Angon berlangsung beberapa saat lagi. Tidak berapa lama kemudian, Senopati yang berusia sedikit lebih tua dari Lare Angon itu segera minta diri. Dari Senopati itu, Lare Angon dan Badrawati mendapatkan gambaran yang lebih jelas atas suasana di Istana Singasari. Apa yang kita lakukan sekarang, Paman? Kita mempunyai janji, Badrawati. Iya. Nangger ini tidak datang kemari. Ada hambatan yang menyebabkan kami tidak bisa segera datang ke tempat ini, Kiai. Iya. Senopati Gemak Saroyo datang mengunjungi kami. Tentu saja tidak sopan jika kami meminta Senopati itu untuk segera pergi. Senopati Gemak Saroyo. Iya. Ya. Aku tahu orang itu, Nak Mas. Apa yang terjadi? Dan mengapa Senopati itu mengunjungi Nak Mas? Badrawati dan Lare Angon menceritakan apa yang terjadi dan dialaminya kepada Putut Gajah Wengker. Utusan Panembahan Dwipayana itu termangu untuk beberapa saat lamanya setelah Badrawati dan Lare Angon mengakhiri ceritanya. Mendung benar-benar memayungi Istana Singasari. Bukan karena bahaya oleh negeri lain. Akan tetapi justru oleh sikap istri Baginda yang bernama Ken Umang itu. Anak Mas berdua, setelah aku timbang-timbang, maka aku berketetapan akan melaksanakan perintah Sang Panembahan untuk menyelamatkan Pangeran Pati dari kemungkinan bahaya. Jadi bagaimana, Kiai? Besok tengah malam adalah saat yang tepat untuk menculik Pangeran Pati. Cepat atau lambat, bahaya itu akan mencengkeram Pangeran Pati. Dan kita akan menyesal jika terlambat menyelamatkannya. Kiai sudah menyusun rencana? Iya. Anak Mas berdua yang aku harapkan melakukan penculikan. Kemudian, secepatnya aku akan membawanya ke Padepokan Dandang Kandaga. Bagaimana dengan Tuan Putri Kendedes? Apakah Tuan Putri sudah mengetahui perihal itu? Belum. Akan tetapi, kelak pada saatnya, Tuan Putri Kendedes akan mengetahui. Dan dengan demikian, tidak perlu mencemaskan nasib anaknya. Bagaimana dengan dukun itu, Kiai? Ya, kita lihat saja besok. Emban Matesi itu tentu akan pergi ke pasar. Aku yang akan mengamatinya. Badrawati sudah dikenali oleh orang yang menjadi penghubung antara emban dan dukun yang bernama Ki Buyut itu, Kiai. Baiklah, Nak Mas.
Aku akan mengusahakan untuk pergi ke pasar. Nah, Mas berdua. Sekarang kita harus berpisah. Kita akan bertemu lagi besok tengah malam di sini. Perempuan itu belum nampak, Paman. Ia akan melewati jalan ini, Badrawati. Kita tunggu saja. Bagaimana kalau kita ke dalam pasar, Paman? Aku ingin membeli jadah atau cenil. Nantilah, kalau perempuan itu sudah lewat. Demikianlah, pada pagi berikutnya, Badrawati dan Lare Angon telah berada di pasar untuk mengamati Emban Matesi dan penghubung Ki Buyut Reraton yang bernama Ladrang Prawoto dan Gesing Kanioko. Beberapa saat lamanya, Badrawati dan Lare Angon menunggu. Tiba-tiba Badrawati terlonjak. Ada apa? Dua orang itu, dia orangnya. Yang memakai caping cekutuk itu kan? Ya, yang lebih tinggi tubuhnya. Itulah Ladrang Prawoto. Dan yang sedikit pendek, namun bertubuh lebih kekar. Orang itu bernama Gesing Kanioko. Baiklah. Aku akan mengawasi dan mengikuti gerak-gerik mereka. Belum lagi Lare Angon beranjak dari tempatnya berada, lagi-lagi Badrawati menggamitnya. Nampak dari arah yang lain, perempuan yang mengenakan pakaian biru berjalan melenggang. Perempuan itu adalah Emban Matesi. Maka dengan kemampuannya yang tinggi, Lare Angon mengetrapkan ketajaman telinganya, sebuah ilmu yang mirip dengan Aji Sabto Pangrungu, yang mampu menyadap pembicaraan yang cukup jauh jaraknya. Bagaimana, Kakang? Ki Buyut menyanggupi permintaan Tuan Putri. Akan tetapi Ki Buyut meminta sebuah syarat sarana agar tercapai. Apa syaratnya, Kakang? Ki Buyut membutuhkan rambut atau kuku, atau kalau tidak ada sebekan pakaian yang pernah dikenakan oleh Pangeran Pati. Kalau tanpa benda-benda itu, Ki Buyut tidak bisa melakukannya. Rambut atau potongan kuku? Benar. Bagaimana? Baiklah, Kakang. Akan aku usahakan. Besok aku akan menyerahkan apa yang Kakang butuhkan itu di tempat ini. Bagaimana, Paman? Nampaknya rencana mereka tidak mengalami perubahan. Bagus. Ya, kita tunggu beberapa saat. Kita harus melaporkan hal ini kepada Kiai Gajah Wengker. Baik, Paman. Dan sebagaimana dijanjikan, Ki Putut Gajah Wengker utusan Panembahan Dwipayana itu hadir pula di dalam pasar. Mereka segera mencari tempat yang tidak begitu menarik perhatian. Bagaimana, Mas? Ya, rencana mereka nampaknya tidak berubah, Kiai. Lelaki yang bernama Ladrang Prawoto itu menyampaikan apa yang dibutuhkan oleh Ki Buyut, dukun yang akan menggunakan ilmu teluhnya untuk menghabisi Pangeran Pati. Yang perlu dilakukan sekarang adalah mengumpankan rambut Ki Buyut sendiri. Baiklah, Mas. Akan kuusahakan untuk mengaturnya. Bagaimana, Emban? Aku sudah berhasil menghubungi orang itu lagi, Tuan Putri. Dan menurut katanya, Ki Buyut yang akan membantu Tuan Putri itu membutuhkan sesuatu. Sesuatu apa lagi? Apakah uang yang aku berikan itu kurang, Emban? Bukan, Tuan Putri. Yang dibutuhkan adalah rambut Pangeran Pati. Jika tidak ada rambut, bisa potongan kukunya. Atau jika tidak ada, boleh sesobek bekas pakaiannya. Benda-benda itu yang dibutuhkan oleh Ki Buyut untuk melaksanakan tugas dari Tuan Putri. Dan Umang termangu mencernakan apa yang baru diucapkan Emban Matesi. Istri kedua Baginda Singasari itu termangu dan kemudian nampak tersenyum. Sesuatu tentu telah meletik dari benaknya. Ikutilah kelanjutan kisah ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa.